Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 38193821 Bab 3819 Bailongjin. Batu roh peri kelas menengah dan bawah di dua cincin penyimpanan peri Luo Tianxiang ini hampir tak terhitung jumlahnya, dan mereka disatukan menjadi batu roh peri kelas menengah. Kalkulasi kasar, ada juga puluhan juta. Anda tahu, seorang beku puncak surgawi biasa, yang dapat memiliki kekayaan bersih 3 hingga 4.000 batu roh peri tingkat menengah, sudah dianggap baik. Puluhan juta batu roh peri kelas menengah ini hampir dapat dibandingkan dengan kekayaan seluruh Dongsheng Shenzhou. Landen Sen bahkan menemukan dua batu roh abadi kelas atas yang sangat berharga dari cincin penyimpanan utusan Saint Xia, yang kebetulan digunakan sebagai bahan untuk pembentukan formasi terbalik. Berbicara tentang bahan untuk formasi, Landen Sen dengan hati-hati memeriksa cincin penyimpanan duta besar Si Ye dan leluhur jubah hijau, dan terkejut menemukan 10 jenis surga dan harta bumi yang dibutuhkan untuk formasi terbalik. Selain berbagai bahan dan batu roh abadi, ada pil yang tak terhitung jumlahnya, senjata sihir, pesona abadi dan sejenisnya di dua cincin penyimpanan. Terutama senjata ajaib, jumlahnya cukup untuk membuat orang terpesona. Bahkan ada 3 harta abadi dari tingkat spiritual fusion, satu adalah kapak hijau leluhur jubah hijau, dan 2 lainnya adalah tombak naga perak dan pedang naga putih dari utusan malam itu. Landen Sen tahu betul bahwa alasan mengapa pertempuran ini dapat membunuh leluhur jubah hijau dan utusan malam itu bukan karena dia sendiri, dia bukan orang yang pelit, dan dia mulai mengalokasikan barang-barangnya, yang dianggap mendukung pengembangan inisiatif bersama. Menurut jumlah pasukan, Landen Sen memberi Xialinger dan Xia Saner 1 juta batu roh kelas menengah, dan Lan Xianer 3 juta batu roh kelas menengah, dan membagikannya kepada Kaisar Hongling. 3 juta batu roh abadi tingkat menengah didistribusikan ke Bai Chen 2 juta kelas menengah batu peri. Landen Sen bahkan mengeluarkan batu roh abadi kelas rendah yang tak terhitung jumlahnya dan membagikannya kepada setiap biarawan yang berpartisipasi dalam perang. Selain itu, Landen Sen juga mengambil sejumlah besar harta abadi tingkat konsekrasi dan membagikannya kepada setiap biksu surga dalam pasukan gabungan, kecuali untuk Raja Lang dan Liu Baimei, untuk memastikan bahwa biksu surgawi dalam pasukan gabungan dapat menggunakan 2 atau 3 benda praktis. Xian Bao. Landen Sen juga menemukan banyak buku Tao dan teknik kultivasi, menyerahkannya kepada Bai Chen, dan meminta Bai Chen membakar banyak salinan untuk memastikan bahwa semua pembudidaya di Huaguoshan dapat mempraktikkan kekuatan celestial terbaik. Basis budidaya keseluruhan dari Biksu Huaguoshan sangat tinggi, tetapi karena alasan historis, Biksu Huaguoshan tidak memiliki kekuatan magis yang efektif. Jika kekurangan ini dapat dibuat, kekuatan tempur keseluruhan biarawan Huaguoshan akan meningkat dengan pesat. Landen Sen memuji Biksu Surgawi yang telah membuat kontribusi luar biasa dalam perang ini, dan mereka memiliki semua dasar-dasarnya. Mempertimbangkan kerusakan pada Gunung Yingang dari leluhur tua dari debu besar, Landen Sen memberikan leluhur jubah hijau kepada ayah dari leluhur tua dari debu besar dan Dewi Bulan. Sebagai hadiah untuk putrinya, ayah dan putrinya terkejut, berulang kali kepada Landen Sen terima kasih. Landen Sen tidak ragu untuk memberikan begitu banyak properti sebagai hadiah, dan para penggarap surga juga sangat puas dengannya. Setelah kematian utusan, tubuh Raja Naga Platinum tetap berada di medan perang, Landen Sen tidak lupa menghapus tendon naga dari tubuh Raja Naga Platinum. Tendon naga dari Platinum Dragon King berwarna putih pucat, seperti tali panjang, halus dalam penampilan, sangat tangguh, dan mengandung fluktuasi energi yang aneh. Menurut konten yang dijelaskan di bagian kedua dari tingkat ketiga 9 Zuan Sutra Taois, Landen Sen ingin berlatih tubuh emas ekaristi dan membutuhkan 3 bahan, jiwa bumi Xuanxi, cairan batu giok Tianlu, dan otot naga putih. Bentuk daging. The Bailongjin tidak menunjukkan jenis tendon naga dari klan naga. Platinum Dragon King adalah raja roh sejati dengan 8 sutra. Landen Sen bertanya-tanya bahwa tendon naga Raja Naga Platinum harus memenuhi persyaratan Sutra Jiao Shudao. Landen Sen hanya bertanya tentang mengundang Moon Sein. Scientist of Infighting Moon benar-benar mengetahui sesuatu dan berkata terus terang, tendon naga putih adalah tendon naga tengah dalam daging naga-naga putih yang telah dibudidayakan untuk keabadian surgawi. Tendon naga-naga putih naga emas yang digambar oleh Tuan Sen hanya memenuhi persyaratan. Sen mengagumi pengetahuan luas tentang gadis Yue Yue. Landen Sen menggenggam tinjunya, dan terus bertanya tentang 2 materi lainnya untuk melatih tubuh emas. Cairan batu giok Tianlu. Gadis kecil itu belum pernah mendengarnya, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Adapun batu bumi jiwa yang mendalam ini, gadis kecil itu telah melihat deskripsi bahan ini dalam buku-buku kuno. Lebih tepatnya, yang disebut batu mendalam bumi itu disebut era kaisar. Karena dunia terlalu langka, bahan ini memiliki banyak nama yang berbeda di generasi berikutnya. Pada akhir era 5 kaisar, nama jiwa bumi Xuanxi menjadi Earth Abyss Spar. Yang disebut spar di Yuan adalah spar padat yang terkondensasi di bagian terdalam dunia peri sejati, berbentuk seperti telur angsa, dan putih keperakan. Mengundang Moon Sein menjelaskan dengan rinci. Jadi itu masalahnya.
Apakah kamu tahu di mana kamu dapat menemukan batu kristal yang dalam ini? Landon Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mengundang Moon Sein dengan belak-belakan berkata, sebagian besar bagian terdalam dari dunia abadi sejati ada di dasar laut. Legenda mengatakan bahwa ada pintu masuk ke alam bawah di bagian terdalam lautan surgawi abis, dan dimungkinkan untuk menemukan di Abyssal Spar di sana. Terima kasih, Nona Yoyue, karena memberi tahu saya bahwa dia banyak membantu. Landon Sen menggenggam tinjunya. Mengundang Santa Bulan menggelengkan kepalanya sedikit, Tuan Sen tidak perlu berterima kasih. Dibandingkan dengan hal-hal yang telah Anda lakukan, gadis kecil itu hanya beberapa kata, tidak layak disebut. Mengenai cairan Giok Tianlu, yang disebutkan oleh Tuan Sen, gadis kecil itu akan menghabiskan suatu saat untuk belajar satu atau dua, harapan saya harap saya dapat membantu putranya nanti. Nona Yoyue, terima kasih banyak, Sen berutang budi padamu, kata Landon Sen dengan sungguh-sungguh, dengan rasa terima kasih yang dalam di matanya. Mengundang wanita suci bulan membungkuk dan berkata, gadis kecil itu juga telah menerima kebaikan guru Sen yang luar biasa. Itu benar untuk membantu Anda. Anda tidak harus bersikap sopan. Konon, Sen masih akan mengingatnya di dalam hatinya. Landon Sen tertawa. Melihat senyum tulus Landon Sen, jejak rasa malu melintas di pipi dingin Sein Yin Yue, dan dia diam. Bagi Landon Sen, sepertinya dia ingin berkultivasi menjadi tubuh emas. Tentu saja, ini hal-hal yang harus diikuti. Prioritas utama adalah pergi ke Xie Yue San Xingdong, menemukan teratai salju di Lingtai, dan menyelamatkan Raja Kera dan Raja Sembilan Kepala. Menimbang bahwa dia telah menjadi sangat tidak aman berjalan di domain abadi Tianmu, Landon Sen mengusulkan di tempat untuk mengakhiri kontrak darah dengan Meyer. Meyer awalnya terkejut, dan kemudian dia mengerti kekhawatiran Landon Sen, dan dia setuju. Dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat, dan mungkin menjadi beban bagi Landon Sen, jadi dia mungkin juga membiarkan Landon Sen pergi, dia tidak ingin menjadi beban psikologis bagi Landon Sen. Melihat Meyer memahami dirinya dengan sangat baik, Landon Sen cukup tersentuh. Sebelum pergi, banyak biksu surgawi tidak lupa untuk mengucapkan selamat tinggal pada Landon Sen. Landon Sen, gadis ini tahu bahwa kamu menghargai persaudaraan, jadi aku tidak akan mengatakan hal lain, kamu harus berhati-hati. Kata Meyer. Saudara Landon Sen, berhati-hatilah. Saudaraku, pastikan untuk segera kembali, Saner akan merindukanmu. Xia Linger dan Xia Saner juga mengucapkan selamat tinggal pada Landon Sen. Baik. Landon Sen mengangguk dengan serius. Lan Xianer mengirim berkah, saya mendoakan yang terbaik bagi saudara Sen. Maaf Xianer, aku tidak menemanimu dengan baik kali ini, aku akan menebusnya lain kali. Kata Landon Sen tegas. Lan Xianer mendengar kata-kata ini, hatinya semanis dia makan madu, matanya yang indah bersinar dengan kecemerlangan, dan dia berkata dengan lembut, Xianer sedang menunggumu. Bab 3820, The Cheng of Yunmeng State Part 1. Mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Landon Sen akan pergi. Sen Gongzi. Mengundang Moon Sage tiba-tiba memanggil Landon Sen, mengeluarkan jubah perak dari cincin penyimpanan, dan berbisik, harta karun ini disebut jubah mitril, yang merupakan harta karun peri tingkat pesona yang bisa dipakai. Harta ini dikenakan pada tubuh, bisa menutupi nafas jiwa, bisa menghindar untuk menghindari dilacak ke lokasi dengan melacak senjata sihir atau monster tertentu, silakan menerimanya. Karena itu, Lianbu bergerak ringan, jubah perak di tangannya diserahkan. Ini. Sen malu, mari kita ambil 5 harta abadi tingkat berkat dan tukar jubah mitril ini dengan Nona Yoyue. Landon Sen sedikit malu untuk menerima hal-hal dari Sein Bulan dan menawarkan untuk menukar mereka di tempat. Bagaimanapun juga, nilai dari harta abadi-abadi tingkat konsekrasi yang dapat dipakai jauh lebih tinggi daripada harta abadi-abadi tingkat konsekrasi, seperti harta abadi-abadi tingkat konsekrasi fungsional, yang sangat langka. Tidak perlu Sansen, gadis kecil itu tidak kekurangan senjata ajaib untuk saat ini, jubah ini dianggap sebagai hadiah perpisahan, dan aku harap putranya akan berjalan lancar dan segera kembali. Mengundang wanita suci bulan membungkuk sedikit dan membungkuk kepada Landon Sen. Terima kasih banyak. Karena alasan ini, kebaikan Landon Sen karena menolak mengundang orang suci bulan agak munafik, jadi dia dengan penuh syukur menerimanya, dan langsung menaruhnya di tubuhnya. Segera setelah itu, Scientist of the Moon diundang untuk mengambil peta slip giok buatan sendiri, yang mencatat secara rinci semua arai teleportasi yang tersedia di wilayah Immortal Tianmu, termasuk ke arah mana arai teleportasi memimpin, semua ditandai dengan jelas. Peta itu bahkan menandai rute terdekat ke prefektur Yunmeng, yang sangat bermanfaat baginya, dan Landon Sen berulang kali berterima kasih padanya. Scientist of Inviting the Moon memberi Landon Sen beberapa hal berturut-turut, yang merupakan alat berharga dengan fungsi khusus. Melihat Santo Yoyue sama peduli dengan istri kecil sebelum pergi, Xia Saner, Meyer, Lan Xianer memandang satu sama lain berhadapan muka, merasa sedikit campur aduk. Sudah berakhir. Sepertinya ada satu pesaing lagi. Berlama-lama terlalu sulit. Xia Linger mengusap kepalanya dengan ekspresi tak berdaya.
Alasan utamanya adalah bahwa Santa Bulan terlalu indah, apakah itu penampilan, temperamen, dan figur, ia ada di puncak atas, ditambah dengan pengetahuan yang kaya, sulit untuk tidak dapat dicintai. Dibandingkan dengan mengundang Moon Sein, dia tampaknya tidak berguna kecuali karena lucu, Linger merasa sedikit tertekan. Sein Inviting Moon tidak memperhatikan tatapan para wanita, dan menyaksikan Landon Sen pergi sampai Landon Sen menghilang, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Leluhur tua Jue Chen tersenyum dan tampak puas dengan penampilan putrinya, dia sangat berharap putrinya bisa lebih dekat dengan Landon Sen. Setelah Landon Sen meninggalkan Gunung Huaguo, dia berubah pikiran dan terbang menuju kota tertentu di utara. Saya hanya punya lebih dari setengah tahun, dan ini sangat mendesak, tetapi untungnya, Yun Mengzu tidak terlalu jauh dari Dongsheng Shenzhou. Yun Mengzu terletak di tepi timur Lusu di Beiju, sebuah tanah dekat laut, dan milik salah satu dari 5 negara kecil di 13 Gunung Kyushu. Peta yang diberikan kepadanya oleh Inviting Moon Sein memberinya rute tercepat secara detail. Landon Sen mengikuti rute ini dan menggunakan susunan teleportasi di berbagai tempat untuk memperpendek perjalanan, akan memakan waktu sekitar 2 bulan untuk mencapai negara Yunmeng. Kali ini, itu akan memakan waktu 4 bulan. Selain itu, akan memakan waktu setidaknya 1 bulan untuk pergi ke pulau-pulau di Laut Selatan Tianyuan. Landon Sen hanya memiliki paling banyak 3 bulan. Jika Anda tidak dapat menemukan Snow Lotus di lintai dalam waktu ini, semuanya akan gagal. Landon Sen tidak berani bersantai sama sekali dan bergegas dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap, 2 bulan kemudian, Landon Sen akhirnya tiba di prefektur Yunmeng. Tidak seperti daerah lain di domain abadi Tianmu, prefektur Yunmeng dipenuhi kabut tebal sepanjang tahun, dengan aliran dan sungai di mana-mana, dan uap air di dataran dan pegunungan dan hutan menguap. Seluruh area tampaknya diselimuti awan dan kabut, oleh karena itu namanya. Prefektur Yunmeng memiliki luas kurang dari 1% dari Dongsheng Shenzhou, yang bahkan lebih kecil dari Pansiling, dinamai secara terpisah karena Gua Xianyu San Xingdong begitu terkenal. Semakin kecil Yunmengzu, tindakan Landon Sen semakin nyaman. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Landon Sen sama sekali tidak tahu bagaimana menemukan Xianyu San Xingdong. Meskipun mata setan suci memiliki energi untuk melihat melalui larangan itu, pikirkan fakta bahwa lebih dari 1 miliar tahun telah berlalu sejak Perang Kepunahan, dan tidak ada biarawan yang dapat menemukan pintu masuk ke Gua Bintang 3 Xianyu. Landon Sen tidak berpikir mata setan kudusnya dapat apa gunanya. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatan resonansi yang dihasilkan oleh fragmen-fragmen jalan surgawi di tubuhnya. Landon Sen tidak ingin membuang waktu, jadi dia mengitari Yun Mengzu beberapa kali, dengan hati-hati merasakan kekuatan resonansi dari serpihan-serpihan surga, dan membuka mata iblis suci dengan cara mencoba menangkap beberapa petunjuk. Setelah setengah bulan, Landon Sen telah mengitari prefektur Yunmeng 4 atau 5 kali, dan masih belum mendapatkan keuntungan. Selama periode ini, Landon Sen dengan ragu bertanya kepada para biksu yang lewat, tetapi tidak bisa bertanya apa-apa tentang Xie Yue San Xingdong. Hanya sedikit beku asli di prefektur Yunmeng, selain itu, aura kacau di wilayah ini sangat tipis. Bahkan dengan Meishan, bahkan tidak ada beberapa biksu lokal yang dapat ditemukan. Saya berharap mendapatkan berita berguna dari para biksu setempat. Mustahil. Selain itu, fragmen Heavenly Dao dalam tubuh Landon Sen juga gagal beresonansi sama sekali. Melihat waktu berlalu sedikit, tetapi dia tidak dapat menemukan terobosan, emosi Landon Sen menjadi semakin cemas. Baru pada hari tertentu setelah setengah bulan keadaan berubah menjadi lebih baik. Hari itu, Landon Sen masih berkeliaran di sekitar negara Yunmeng seperti lalat tanpa kepala. Ketika dia menemukan sebuah danau, mata iblis suci di dahinya tiba-tiba menyadari bahwa hutan di ujung danau benar-benar mengumpulkan sepasukan biksu yang besar, dengan tenang. Masuk ke negara Yunmeng. Ups. Reaksi pertama Landon Sen adalah dia mengira keberadaannya telah ditemukan oleh pasukan 3 orang suci, dan pihak lain mengirim sejumlah besar biksu untuk mengejarnya. Segera, Landon Sen menemukan bahwa target pasukan pembudidaya tampaknya bukan dia, dan kecepatan berbaris tidak terlalu cepat. Untuk mengetahui detail pasukan pembudidaya ini, Landon Sen tidak secara langsung berkonflik dengan mereka, tetapi mengintai di dasar danau, mengenakan jubah mitril, dan menggunakan murid sihir langit, berubah menjadi batu dengan teknik magis, menahan napas. Bunga. Tidak lama kemudian, pasukan biksu telah tiba tepat di atas danau. Jumlah kelompok pembudidaya ini berjumlah 30 hingga 40 juta, dan mereka hampir merupakan kekuatan penurut dari wilayah abadi Tianmu. Pemimpin pasukan pembudidaya ini adalah anak muda yang tampak kusam yang basis budidayanya berada di puncak abadi surgawi. Anak kecil itu mengenakan jubah putih dan kata, 9, terukir di punggung tangannya. Rasul 3 orang suci. Landon Sen yang menyamar sebagai batu di dasar danau adalah kejutan besar. Bentuk anak muda ini dan tulisan di punggung tangannya mewakili identitas Rasul 3 orang suci. Di belakang bocah lelaki berjubah putih itu, ratusan biksu surga mengikuti. Landon Sen tampak sangat akrab dengan pakaian para biarawan ini.
Ini adalah orang-orang yang kembali dari Beiju Lusu. Landen Sen berkata dalam hatinya. Sebelum dipansiling, Landen Sen melakukan pencarian jiwa pada Jin Tianzeng dan tahu banyak tentang Beiju Lusu, dan dia bahkan bisa mengidentifikasi identitas banyak biksu surgawi. Pasukan biksu di atas kepala mereka harusnya hampir semua pasukan yang menyerah di Lusu di Beiju. Landen Sen sangat ingin tahu tentang tujuan pihak lain, dan mencoba yang terbaik untuk menekan gejolak napasnya sendiri dan menyaksikan perubahannya. Bab 3821, Chang'es in Yunmengzu, Part 2. Saat ini, lokasi Landen Sen adalah hutan pegunungan dan danau di perbatasan barat prefektur Yunmeng, dan kelompok biksu Buddha dari Beiju Lusu ini baru saja tiba di prefektur Yunmeng. Secara kebetulan, pemimpin Rasul berjubah putih memberi perintah, dan pasukan biarawan berhenti di atas danau. Landen Sen hampir mengira dia telah ditemukan, dan hatinya terangkat, tidak menyangka bahwa bocah lelaki itu yang memberi perintah kepada 100 biksu surgawi di depan pasukan biksu. Tuan Sein akan tiba di prefektur Yunmeng. Anda harus mengusir dan membunuh semua biksu di prefektur Yunmeng dalam waktu 5 hari. Jangan meninggalkan mulut hidup, dan bersiaplah untuk kedatangan Tuan Suci. 5 hari kemudian. Semua beku sangat menjaga di mana-mana di prefektur Yunmeng, selama ada biksu asing yang mencoba memasuki prefektur Yunmeng, mereka akan terbunuh. Anak itu berhenti setiap kata dan mengeluarkan perintah mekanis. Ya, Tuan Rasul. Ratusan biksu surgawi dari Beiju Lusu menundukkan kepala mereka, dan kemudian memimpin sekelompok biksu untuk membubarkan diri dan berduyun-duyun ke segala arah. Anak-anak kecil juga memimpin sekelompok besar biksu, dengan tergesa-gesa terbang menjauh dari danau, dan terbang menuju pusat prefektur Yunmeng. Setelah semua biksu menghilang dari bidang penglihatan, Landen Sen berubah menjadi tubuhnya. 3 utusan suci akan datang ke prefektur Yunmeng. Landen Sen menyipitkan matanya, ekspresinya sangat suram, dia sepertinya telah mendengar kabar buruk. Tepat setelah kematian utusan bijak, utusan lain datang, dan ini belum berakhir. Wajah Landen Sen gelap seperti bagian bawah pot. Jika berita ini benar, akan sangat berbahaya baginya untuk terus tinggal di negara Yunmeng. Setelah mengalami kekuatan utusan Xie, Landen Sen sangat jelas bahwa sangat mustahil baginya untuk menjadi lawan utusan 3 orang suci sendirian. Karena itu, bagaimana utusan suci 3 orang suci tiba-tiba datang ke prefektur Yunmeng? Mungkinkah dia benar-benar memahami keberadaannya, atau mendapat kabar bahwa dia akan datang ke Yunmengzu? Setelah memikirkannya, Landen Sen selalu merasakan sesuatu yang aneh. Kurang dari 2 bulan sejak kematian Xie Shengzi, berita itu seharusnya tidak menyebar begitu cepat. Terlebih lagi, selama perang, leluhur jubah hijau, ditambah 4 rasul, dan para biksu surgawi dari sekte itu semuanya terbunuh, hampir tidak ada informasi biarawan. Bahkan jika 3 orang suci tahu bahwa utusan Xie sudah mati, mereka mungkin tidak tahu bahwa dia membunuh utusan Xie. Bahkan jika 3 orang suci benar-benar menguasai keberadaan mereka, tidak mungkin bahwa sejumlah besar biksu akan dijaga di negara Yunmeng dengan gembar-gembor seperti itu, karena takut bahwa orang lain tidak akan tahu. Setelah analisis singkat, Landen Sen merasa bahwa kali ini 3 utusan agama suci mungkin datang ke Yunmengzu untuk tujuan lain, dan dia kebetulan memanfaatkan kesempatan ini. Agak aneh bahwa orang suci dari 3 orang suci datang ke tempat seperti Yunmengzu di mana burung tidak buang air besar. Landen Sen memutuskan untuk menemukan 1 atau 2 pembudidaya surgawi untuk mendapatkan beberapa informasi melalui pencarian jiwa. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, Landen Sen terbang keluar dari danau ke hutan di sisi barat dan menyusul tim biksu sebelumnya. Mengandalkan kemampuan hantu mata setan suci, Landen Sen menemukan waktu yang tepat untuk masuk ke pasukan tertentu dari sekte Sun tanpa kesadaran biksu. Ada 1 juta orang dalam kelompok penyerahan ini. Para biksu yang memimpin kelompok itu adalah 3 pembudidaya setan, 2 pria dan 1 wanita. Di antara mereka, 2 pembudidaya setan laki-laki dengan tubuh manusia berkepala beruang hanya memiliki basis budidaya dari hari-hari awal keabadian, dan 1 pembudidaya iblis perempuan yang ditutupi baju besi skala hitam memiliki basis pembudidayaan para dewa jangka menengah. Saya tidak tahu apakah itu ilusi Landen Sen. Dia selalu merasa bahwa pembudidaya perempuan berpakaian hitam di antara 3 pembudidaya setan memiliki rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Mungkin itu adalah ilusinya sendiri, Landen Sen terlalu malas untuk berpikir. Baginya, itu perlu untuk berurusan dengan 3 ikan rucah ini, tapi itu masalah sesaat. Tapi Landen Sen tidak bisa menyingkirkan rumput dan mengejutkan ular itu, dia hanya bisa mencari peluang yang tidak ditemukan oleh siapapun. Sebenarnya cukup sulit untuk dibunuh tanpa mengeluarkan suara dan tidak ditemukan oleh beku manapun. Untungnya, Rasul berjubah putih sebelumnya memberi perintah kepada para pengungsi yang kembali di Beiju Lusu untuk membersihkan para biarawan asli di prefektur Yunmeng dan menjaga perbatasan dalam 5 hari. Landen Sen mengikuti tim ini selama beberapa hari, sampai hari keempat kemudian, para biksu asli di prefektur Yunmeng benar-benar musnah.
Sesuai dengan perintah Rasul Putih, tim ini ditempatkan di hutan di perbatasan utara Prefektur Yunmeng, mendirikan kamp, menjaga perbatasan, dan memblokir masuknya biksu dari wilayah Outland ke Prefektur Yunmeng. Sebuah rumah batu sederhana dibangun di tengah-tengah kamp, dan 3 biksu langit terkemuka beristirahat di rumah batu sementara, menunggu perintah berikutnya dari ras berjubah putih. Pada malam hari, Landon Sen berpura-pura menjadi seorang biarawan utusan, datang keluar rumah batu, membungkuk dan berteriak, "Tiga komandan, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Silahkan masuk." Di dalam rumah batu, ada balasan yang berat, dan larangan rumah batu dicabut. Landon Sen berjalan ke rumah batu. Rumah batu itu sangat kosong, seperti ruang pertemuan sederhana. 2 setan berkepala beruang sedang minum, dan iblis wanita lapis baja hitam lainnya duduk di sofa empuk di sudut, menutup matanya dan beristirahat. Landon Sen menutup simen dengan tenang, lalu menjentikkan jarinya. Berdengung. Di antara cahaya listrik dan batu api, Landon Sen meletakkan penghalang di sekitar rumah batu yang kedap suara dan terisolasi dari eksplorasi makna spiritual. 3 pembudidaya iblis di rumah batu melihat bahwa biksu yang masuk meletakkan penghalang dengan begitu rapi dan rapi, keterampilan mereka mengejutkan, dan tiba-tiba merasa bahwa Landon Sen sedikit tidak normal. "Wah, kamu." Kedua setan berkepala beruang menunjukkan tatapan waspada, dan mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Murid ajaib. Mata iblis suci di tengah alis Landon Sen tiba-tiba melontarkan aura berdarah besar, menyapu seperti angin kencang menuju 3 pembudidaya iblis di rumah batu. Pun. Kedua pembudidaya setan berkepala beruang itu lengah, mereka dihantam oleh aura berdarah, dan sebelum mereka bahkan sempat berteriak, mereka jatuh ke tanah dan pingsan. Dan pembudidaya perempuan berpakaian hitam di sudut melihat cahaya darah datang, ekspresinya berubah secara drastis, dia segera mengulurkan telapak tangannya dan menembakkan cahaya abu-abu untuk melarutkan cahaya darah yang tersapu. Landon Sen sedikit terkejut, bicara secara logis, murid sihir surgawi yang dia gunakan sudah cukup untuk berurusan dengan para pembudidaya di bawah tahap abadi surgawi akhir, tetapi dia tidak berharap akan ditentang oleh seorang pembudidaya tingkat menengah celestial. "Siapa kamu?" Xiu Jiao wanita berpakaian hitam berteriak, dan dia melihat sekilas mata iblis ungu emas di antara alis Landon Sen di matanya yang dingin, ekspresinya langsung menjadi sedikit bingung dan curiga. "Orang yang mengambil hidupmu." Landon Sen membalik tangannya untuk mengorbankan tombak naga perak, dan menikam wanita berpakaian hitam dengan tombak. Tombak naga perak adalah senjata ajaib yang ia dapatkan dari utusan Si Ye Seng. Meskipun itu tidak lebih baik dari Xuan Huax, itu cepat dan kuat. Harta peri tingkat Rongling. Merasakan energi penghancur besar yang dibawa oleh tombak naga perak, saudari perempuan berpakaian hitam itu terkejut, dan dia dengan cepat mengorbankan perisai bundar emas selebar 10.000 meter untuk menghalanginya di depannya. Perisai itu bersinar dengan cahaya keemasan, dengan pola matahari yang terik dilukis di permukaannya, terbakar dengan api keemasan. Perisai pelangi emas. Landon Sen terkejut ketika dia melihat senjata sihir perisai yang dikorbankan oleh biarawati berpakaian hitam, dan segera mengambil kekuatan tombak naga perak, dan ujung tombak itu diperbaiki setengah inci di depan perisai.